wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 yang berisikan saya Muhammad Zofran Rahyanto, kemudian ada Muhammad Randy Julian, kemudian ada Miftahul Ilmi, kemudian ada Muhammad Nasruddin Abbas, serta Muhammad Asyir Mardika. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan kisah yang menarik dari tokoh pemimpin yang berasal dari Indonesia. Pemimpin ini cukup terkenal di kalangan Indonesia, bahkan di dunia. Siapa itu? Bapak B.J. Habibie. Siapa B.J. Habibie? B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Betul, Bapak B.J. Habibie adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie, atau yang biasa kita kenal Bapak B.J. Habibie, memiliki kepemimpinan yang cukup baik atau bahkan bisa dibilang sangat baik. Kenapa? Karena pada saat kepemimpinannya, beliau bisa menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan azas keislaman, seperti Amanah, fatona sidik, Dan juga tablik. Betul. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke beberapa hal yang dia lakukan ketika dia menjadi pemimpin. See you. terus itu amanah Adalah sikap amanah. Dalam Islam, pemimpin adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar jabatan. B.J. Habibie selalu mengatakan bahwa jabatan adalah titipan Allah yang harus dijalankan dengan kejujuran. Ketika beliau menjadi presiden di masa krisis, fokus utamanya itu bukan untuk mempertahankan jabatan, bukan ya, tetapi untuk menyelamatkan bangsa. Bahkan ketika hasil sidang MPR menolak pertanggungjawaban beliau mundur dengan lapang dada. Hal ini menunjukkan bahwa amanah itu bukan untuk dipertahankan, tetapi untuk dijalankan dengan jujur. Yang kedua adalah sikap adil dari B.J. Habibie. Kenapa dia adil? Karena ketika dia menjadi pemimpin, dia memberikan kesempatan setara bagi semua orang, bagi semua kalangan, bagi itu yang kaya, yang miskin, bagi semua orang. Di masa pemerintahnya, ia membuka pintu kebebasan bagi semua orang yang ingin berpendapat. Ia menghapus pembatasan pers dan memberi ruang demokrasi yang sehat. Serta sikap ini sejalan dengan pemerintahan Islam agar pemimpin berlaku adil bagi rakyatnya tanpa memandang golongan, status sosial, serta pandangan politik. Maka dari itu, B.J. Habibie merupakan contoh pemimpin yang bisa kita contoh. Nah, yang ketiga adalah ilmu dan profesionalitas. Dalam Islam, pemimpin dianjurkan dipilih dari yang ahli dan berkompeten. B.J. Habibie menunjukkan hal ini dengan mengembangkan teknologi yang bernama Dirgantara Indonesia. Ia selalu menekankan bahwa iman tanpa ilmu akan luntur dan ilmu tanpa iman akan buta. Kalimat ini menggambarkan bahwa bagi Bapak B.J. Habibie, kemajuan bangsa tidak boleh terpisah dari nilai-nilai keislaman dan moral. Oke teman-teman, masuk ke poin yang keempat, yang dimana poin keempat ini B.J. Habibie selalu mengedepankan yang namanya musyawarah. Habibie bukan tipe pemimpin dengan gaya otoriter, melainkan ia selalu membuka ruang dialog ataupun musyawarah, mendengarkan pendapat dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum pengambilan keputusan. Karena baginya, keputusan yang baik adalah keputusan yang lahir dari kebersamaan dan juga kejujuran, dan juga berdiskusi tentunya. Sikap ini sejalan dengan Al-Quran Surat Al-Asyura ayat 38 yang menegaskan bahwasanya urusan sebaiknya diputuskan melalui musyawarah. Dengan prinsip itu, Habibie sendiri menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang amanah yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan. Seperti itu teman-teman. Yang kelima adalah keteladanan dan uswatun hasanah. B.J. Habibie menunjukkan sikap sederhana, disiplin, dan menghargai waktu. Beliau bekerja keras tanpa meninggalkan kelembutan hati. Teladannya yang paling besar terlihat dalam kesaktiannya kepada istrinya Hastri Ainun Habibie, yang menggambarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya urusan publik, tetapi juga bagaimana seorang menjaga akhlak dalam kehidupan pribadinya. Dari semua ini kita belajar bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang melayani, menjaga amanah, berbuat adil, dan memberikan manfaat secara besarnya kepada umat. B.J. Habibie telah memberikan contoh nyata bahwa pemimpin terbaik adalah yang memadukan ilmu pengetahuan dan keimanan, kecerdasan dan kerendahan hatinya. Semoga kita dapat meneladani cara beliau memimpin dan menjadi pemimpin sekecil apapun di lingkupnya yang membawa kebaikan. Dari kisah beliau,
kita belajar sifat kepemimpinan itu bukan hanya tentang bagaimana kita memegang kekuasaan, tapi bagaimana cara kita melayani, bagaimana cara kita memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat rakyat Indonesia, khusus kepada umat Indonesia. B.J. Habibie adalah bukti nyata bahwa pemimpin yang terbaik adalah yang memadukan ilmu pengetahuan dan keimanan, kecerdasan, serta kerendahan hatinya. Semoga kita bisa menjadi pemimpin yang hebat seperti B.J. Habibie, walaupun hanya dalam skala terkecil sekalipun. Ya, jadi mungkin sekian cerita yang bisa kami bawakan dari kepemimpinan dari B.J. Habibie. Mungkin itu saja. Ya, mungkin semoga menginspirasi teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa untuk menjadi pemimpin. Dan itu saja yang bisa dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan penonton nantinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.